Tetapi rapat pleno PDIP kala itu memutuskan justru nomor urut 5 yang harus Lanjut. naik menggantikan Pak Nazarudin. Jadi kembali kalau pertanyaan, ini politisasi bukan? Bisa politis, bisa enggak gitu. Kenapa dianggap politisasi misalnya? Ya ini melibatkan tokoh politik memang. Sekjen itu orang kedua di partai, apalagi PDIP. Memutuskan Harun Masikullah yang naik harus menggantikan almarhum Nazarudin. Kiemas, bukan si Ibu Rizky Aprilia yang di nomor urut 2 semacam itu. Mengenai kasus yang akan kita Itu bahas dia, setelah ini, karena di gitu. editorial review kali ini topik kita adalah tudingan politisasi hukum KPK usai Hasto jadi tersangka. Betul, ini nanti mungkin habis ini kita akan diingatkan kembali ya, karena sepertinya ya kita juga butuh nih untuk di refresh lagi ingatan kita mengenai case-case apa saja yang ya terpaut dengan nama berikut ini. Betul, gitu. karena hubungannya sama Harun Masiku juga, ya kan Za. Tapi kita di sini berdua, kita nggak berdua aja di sini Tikers, kita kedatangan. Iza tahu Alexander the Great kan? Alexander Agung, tahu kan? Kayak pelajaran sejarah Ya. nggak sih? Nah, kalau depan kita ini ada Alexander Sudrajat selaku wartawan senior dari Detikcom. Selamat sore Kang Ajat. Ini punten Kang. Menghitung hari apa, Kang? Hari kenapa? 2024. Masuk usia pensiun. Waduh. Lu yang itu Kalau dong ada Kang. pensiunnya. Saja Kang Ajat. Waduh. Kita Kang Ajat ini beritanya baru hangat tadi kan, baru tadi pagi dan ya memenuhi most popular Detikcom juga gitu. Detikers pasti baca juga. Sebenarnya bisa diceritakan nggak? Apa Za? Ada yang harus diceki-ceki dulu sama Apa? Detikers nih ya. Ada pernyataan yang sebetulnya sudah disampaikan dari pihak parpol-parpol yang juga nanti akan kita bahas juga setelah ini ya. Yuk mari kita lihat dulu, ini dia cuplikannya. Harapan untuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan hukum sebagai instrumen untuk mencari keadilan, bukan untuk mencari kesalahan dan menyandra partai politik atau insan-insan politik atau siapapun juga. Dan bagi PDI Perjuangan, ancaman penjara, bahkan penjara sekalipun adalah energi yang baru untuk tetap melakukan perlawanan demi tegaknya demokrasi di negara. Ya, yang pertama, saya kira tidak ada politisasi dalam penegakan hukum. Terlebih dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan dan legitimasi. Jadi kita serahkan semuanya sepenuhnya kepada penegak hukum. Ya. Jadi memang komitmen dari Pak pribadi tidak ikut campur, tidak mencampuri, apalagi mengintervensi. Saya kira kita semua memahami, mengerti aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi kita ikut saja pada aturan dan peraturan yang berlaku. Oke. Nah itu dari Tikers, karena memang tadi pagi ini gongnya ini jam 8:30 Za. Itu ada berita Detik News, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka KPK. Betul, dan itu tadi dia ada 2 pernyataan lah ya dari elit 2 partai politik juga ya. Iya, Tadi dari yang pertama PDIP dari PDIP sendiri dan kemudian juga dari Gerindra. betul. Mari kita mau flashback dulu atau mau kita tanyakan tanggapannya dulu mengenai tanggapan yang tadi? Boleh langsung tanya tanggapan dulu aja ya. Tiba-tiba suka sometimes loh. Maksudnya apakah gimana nih tanggapannya mengenai tanggapan yang tadi yang diberikan oleh dari PDIP yang menyatakan bahwa ya mungkin ada upaya-upaya gitu ya yang dilakukan untuk bukan menenggelamkan ya, tapi mungkin Untuk menyenggol lah ya PDIP sebagai satu parpol yang sekarang menjadi oposisi juga, dan kemudian juga Gerindra menyatakan bahwa ya segala sesuatu harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada gitulah ya kurang lebih. Gitu Kang Ajat, gimana nih? Oke. Kalau buat saya sih nggak aneh ya tudingan-tudingan macam itu ya. Apalagi
terkait partai politik gitu kan. Kita tahu dari zaman mungkin belasan tahun atau sejak awal KPK berdiri itu sudah banyak sekali petinggi-petinggi partai politik yang ditangkap KPK dan kemudian pembelaan yang muncul oleh para pendukungnya itu ya pasti wah ini politisasi hukum oleh KPK. Padahal kita tahu kalau saya sendiri sih ya ini hanya soal waktu aja. Saya dah aku yakin pada waktunya dia pasti akan menjadi tersangka gitu kan. Kenapa? Kasusnya kan sebetulnya dari 2019 ya. Iya. Itu kan terkait pemilu legislatif 2019. Jadi waktu itu ada di Sumsel, dapilnya ya, Sumatera Selatan itu caleg nomor satunya itu Pak Nazarudin Kiemas. Beberapa pekan sebelum hari pencoblosan dia berpulang, meninggal dunia. Nah, Pak Nazarudin ini adiknya Pak Taufik Kemas atau adik iparnya Ibu Megawati ya. Nah, kemudian sesuai aturan Undang-Undang Pemilu itu otomatis nomor 2 atau suara terbanyak berikutnya yang menggantikan gitu kan. Tetapi rapat pleno PDIP kala itu memutuskan justru nomor urut 5 yang harus naik menggantikan Pak Nazarudin. Sementara KPU kekeh berpegang pada aturan Undang-Undang Pemilu nomor 2 lah yang harus naik. Yang harus dilantik yaitu Ibu Rizky apalah namanya ya. Rizky Aprilia kalau nggak salah. Nah itu di persidangan juga terungkap tahun 2020 tuh ketika beberapa pihak yang terkait kasus suap Harun Masiku itu bilang bahwa dia itu dibujuk untuk mundur. Jadi sebetulnya kalau dikaitkan dengan isu aktual nih ada juga nih melibatkan PDIP kan. Masih ingat nggak si ketika putranya Ibu Rahmawati pengen jadi anggota DPR meskipun dia ada di urutan keempat kalau nggak salah ya dan suaranya nggak cukup, tapi dua orang yang meraih suara tertinggi di atasnya yang dengan sukarela mengundurkan diri. Nah bedanya itu, jadi itu mungkin kasusnya putranya Rahmawati itu mengikuti pelajaran atau bukan mengikuti, berkaca dari kasus Harun Masiku. Biar smooth si kandidatnya itu yang dibujuk lah atau diapain lah supaya dengan seolah-olah mengundurkan diri dengan sukarela. Nah, beda dengan si Ibu Rizky Aprilia tuh. Kalau Ibu Rizky bertahan, enggak dong, ini gue bukan soal lu mau ganti rugi berapa biaya yang gue keluarin, terus gue diiming-imingin mau dikasih jabatan pengganti. Ini persoalan pertanggungjawaban gue terhadap konstituen yang sudah memilih gue gitu kan argumennya si Ibu Rizky kala itu di persidangan gitu. Nah jadi kembali kalau pertanyaan ini politisasi bukan, bisa politis bisa enggak gitu. Kenapa dianggap politisasi misalnya? Ya ini melibatkan tokoh politik memang. Sekjen itu orang kedua di partai apalagi PDIP. PDIP itu partai pemenang pemilu di legislatif ya. 3 kali berturut-turut loh itu ya. Balik dulu. Coba kita ada breaking news, Detikers, ini ada konferensi dari KPK. Baik. Oleh sebab itu, saudara mudah-mudahan setengah jam. Fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudari HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada
Wahyu Setiawan dan Agustin, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui TIO. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153 /Dik 0.00 01 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan Saudara DTI tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 154 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas,
Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan pada sore hari ini. Saya didampingi dengan Direktur Penyidikan, Pak Asep. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jubir, Pak Tesa untuk pengaturan diskusi pada pelaksanaan konferensi pers sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ketua. Selanjutnya kita persilahkan sesi pertama terlebih dahulu 3 penanya untuk perkara yang baru saja dipaparkan, ya, nggak keluar dari perkara yang baru saja dipaparkan. Silakan. Bilangin. Mas Chandra dulu. Iya. Oke, Detikers, we're back. Setelah, walaupun sebetulnya masih terus berlangsung ya. Iya, kita yang jawab Ini kita bisa. pers yang ya ini berlangsung juga di KPK menyatakan ya sebetulnya itu kurang lebih adalah pertanyaan kita ya. Apa sebetulnya keterlibatan dari Hasto ini alias HK, ya, alias HK. alias Hasto, gitu ya diulang-ulang terus. Tapi Detikers kita mau lurusin dulu nih, Za. Kita nanya Kang Ajat, Kang ini boleh dijelasin Detikers nggak, Kang? Maksudnya ini apa hubungannya antara Harun Masiku, Hasto dan sekarang KPK gitu, Kang? Lebih simpelnya, Kang, biar mungkin Detikers juga tahu, karena kan nama Harun Masiku berapa tahun belakangan kan kayak ini banget ya, booming banget kan? Booming tapi kan hilang. Yes, booming tapi namanya doang kedengar gitu. Mungkin emang kasusnya hilang, ya? sebesar apa sih gitu? Betul. Iya, tadi seperti dijelaskan oleh Ketua KPK yang baru ya, bahwa saya juga baru inilah ya pernyataan tegasnya ya, kalau HK atau Mas Hasto ini juga ternyata terlibat dalam penyuapan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang udah ditangkap 2020 dulu. Saya dulu menduganya bahwa uang untuk menyuap dia itu hanya berasal dari Harun Masiku, karena dialah yang pengen banget jadi anggota DPR gitu kan, meskipun
nomor urutnya di nomor 5, jumlah suara yang didapat di pemilu itu cuma 5 ribuan. Tapi kok kemudian rapat pleno DPP PDIP justru memutuskan Harun Masiku lah yang naik, harus menggantikan almarhum Nazarudin Kiemas, bukan si Ibu Rizky Aprilia yang di nomor urut 2, semacam itu. Tadi kembali ya pertanyaan, kok nih politik? Enggak. Dari Juni itu kan Mas Hasto sudah diperiksa tuh sama KPK kan. Handphonenya disita. 3 lagi nggak tanggung-tanggung. Banyak ya. Yang menyita nggak main-main loh waktu itu. Penyidik yang jempolan di KPK yang tersisa ya. Penyidik yang berani mengusut kasus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo gitu kan. Dan ketika Mas Hasto memperadilankan penyitaan itu kan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusannya 2 Desember kemarin tuh. Bilang kami nggak berwenang, ini urusannya KPK gitu. Jadi masih terkait. Kalau dibilang politisasi ya karena tokohnya politik gitu kan. Tapi ini urut-urutannya seperti itu gitu loh. 2 Desember pra peradilan ditolak, ya otomatis nih. Mungkin KPK dari setelah menelisik isi HP-nya Mas Hasto, ternyata dapat data-data yang lebih valid, ya berlanjutlah. Tinggal menunggu pelantikan pimpinan KPK yang baru gitu aja. Ini kan soal waktu gitu. Seperti itu. Oke. Ya, dan saking ya maksudnya ini adalah kasus yang cukup besar lah ya di tahun 2020 lalu juga, dan kemudian juga banyak yang akhirnya terseret dan tertangkap juga. Namun berbicara soal Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron gitu ya, gimana kronologinya sampai akhirnya di 2024 baru posisi Hasto ini terdeteksi ada hubungannya dengan kasus ini gitu. Ya jadi kan para pelaku yang sudah disidangkan, sudah divonis itu dilangkapnya Januari ya. Januari 2020. Ya. Nah, kalau kita baca sejumlah pemberitaan media, mungkin Detikkom juga memberitakannya, tapi juga Ketua KPK menjelaskan bahwa sekitar tanggal 8, 9, 10 Januari itu para penyidik KPK juga sudah berupaya menangkap Harun Masiku dan HK, bukan Hutama Karya tapi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP itu di sekitar gedung atau kompleks PT IKA. Punya Mabes Polri di Jalan Wijaya tuh ya, daerah Kebayoran lah ya. Itu malam-malam peristiwanya, sudah diintai bahwa kedua oknum itu ada di situ, gitu kan. Tetapi ketika momen itu mau krek gitu, justru para penyidik KPK-nya ada yang menghalang-halang ini. Kalau majalah Tempo menulisnya sekelompok polisi justru menghalang-halangi dan menyandera tanda petik selama beberapa jam. Para penyidik dari KPK ini akhirnya boleh diizinkan meninggalkan PT IKA, kembali ke KPK setelah direktur penyidikannya ngedatengin langsung supaya itu tim gua. Masa polisi sama polisi saling sandera kayak gitu kurang lebih. Nah, memang tadi kembali ada yang bilang juga ini karena PDIP mau kongres gitu kan beberapa waktu ke depan. Apalagi beberapa hari yang lalu juga kan salah satu pengurus PDIP juga bilang, ini Jokowi pengen supaya Mas Hasto diganti, gitu kan di Kongres, berusaha nih, jangan-jangan kalau saya balik nih, jangan-jangan mereka tahu sebetulnya bahwa Hasto ini akan kena pada waktunya, disebar dululah gosip-gosip yang kayak begitu, seolah-olah ini dipolitisasi segala macam, kan bisa aja kita ngebalik logika permainan para politisi itu gitu loh. Lagian apa untungnya gitu kan? Kan ini udah di ujung kekuasaan nih, Hasto ini, gitu kan? Kan di Kongres dia udah 2 periode, apa ya mau naik lagi? Kalau mau naik lagi sih, ya itu terserah PDIP ya, terserah ketua umumnya atau terserah peserta Kongres PDIP nanti. Tapi yang pasti dia udah 2 periode sebagai sekjen. Dia merintis karir ini dulu jadi wakil sekjen dari pengurus bawah lah. Berarti ngomongin soal PDIP juga Kang, apakah ini menjadi tamparan keras buat PDIP secara mereka sekarang di pemerintahan kan posisinya oposisi kan Kang? Ya. Ya tamparan keras
Iya pastilah ya. Tapi kan sebetulnya yang pernah ditampar lewat penegakan hukum ini nggak cuma PDIP gitu kan. Kalau kita melihat lagi perjalanannya KPK sejak yang Ibu Mega kan selalu bilang mengklaim itu kan saya yang bikin gitu. Iya. Iyalah Bu, Ibu yang bikin gitu kan. Tapi kan itu amanat reformasi gitu kan. Emang Ibu berani ngelawan amanat reformasi ketika awal berkuasa gitu kan. Hasto itu bukan sekjen pertama yang dijadikan tersangka oleh KPK. Sekjen partai. Sekjen partai pertama ya. KPK pernah, Idrus Marham sekjen partai Golkar kan. Dulu di zaman Pak SBY ada bendahara umum partai, Nazarudin Samsudin. Iya. Nilainya triliunan. Untuk level ketua umum partai ada Anas Urbaningrum, pemimpin Demokrat, ada Surya Dharma Ali, P3, ada Setia Novanto, ketua umum Partai Golkar, ketua DPR kurang kuat apa gitu. Mau bilang politisasi juga. Kan di fakta persidangan nanti itu yang membuktikan ternyata dihukum juga tuh gitu. Jadi sok aja sekarang mau teriak, politisasi, iya politisasi, so what gitu. Iya, berarti nanti kalau hakim menjatuhkan vonis kan tetap aja gitu kan. Kita juga berkaca dari kasus-kasus sebelumnya gitu loh kan. Berarti kok bisa dibilang ya partai-partai di sini tidak baik-baik saja ya Kang ya. Ya. Semuanya ada yang ketua umum kena, sekjen kena, begitu kan. Apalagi ini sekarang dan ya itu tadi kita bilang Harun Masiku ini emang dia dalam tanda kutip berarti powerful apa sih gitu. Kalau tadi kan Setia Novanto triliunan ya Kang ya. Badan ini kan Harun Masiku sebenarnya ya kalau bisa kita baca di berita kan suap gitu kan. Betul. Tadi Kang Ajat bilang dan kenapa itu akhirnya dari dulu tuh di Twitter tuh Harun Masiku begitu loh dan nggak ketangkep. Betul. Berarti sekarang prosesnya sudah sampai mana? Karena kan kalau tadi kita lihat dari tayangan kan baru ada konpres aja gitu ya dari KPK. Apa-apa yang sebetulnya nanti kita bisa tunggu gitu? Apakah nanti akan ada pencarian saksi lebih banyak lagi dari PDIP misalnya? Ya tentunya nggak aneh ya setelah ditetapkan menjadi tersangka KPK tentu akan memanggil Hasto diperiksa karena yang bulan Juni kan baru sebagai saksi tuh diperiksa sebagai saksi. Nah selanjutnya kan pasti diperiksa sebagai tersangka dan kebiasaannya sih habis diperiksa tuh ya lanjut lah ganti baju dia dilengkapi ganti rompi oranye gitu ya. Masih warm tone kok dari merah. Nah ya tentunya karena Hasto ini kayaknya puncaknya ya. Kan saksi-saksi yang terlibat itu sekitar 8 orang lainnya kan sudah proses hukumnya sudah berlangsung, sudah berjalan, bahkan sudah divonis gitu kan. Ya. Mas Hasto juga pernah memberikan kesaksian di persidangan, pernah ditanya kenapa sih kok kasarannya ya kurang lebih kok ngotot banget sih PDIP pengen Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin. Dia posisi nomor urut 5 gitu ya. Perolehan suaranya juga kecil. Kok kenapa? Mas Hasto dengan penuhnya seperti biasa bilang, wah dia secara pendidikan paling oke, lulusan Inggris, sekolah ekonomi. Rekam jejaknya atau jasanya ke partai juga bagus. Dia yang ikut menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai PDIP tahun 2000. Cuman sayangnya kayaknya jaksa waktu itu nggak nyecer nih, nggak balikin. Kalau saya balikin. Kalau memang Harun itu sequalified secara pendidikan, secara rekam jejak di partai, ya kenapa ditaruh di nomor 5? Nah, kenapa nggak di nomor 1? Atau nomor 2? Karena nomor 1-nya mungkin adik iparnya Ibu Mega, ya Boyan nomor 2 gitu. Tapi kenapa Rizky Aprilia gitu? Kenapa dia di nomor 5? Ini kan aneh gitu kan, jadi pertanyaan juga gitu kan. Ada apa salah pilih strategi dari awal atau mungkin sebetulnya itu urusan beliau-beliau lah ya, kita kan hanya bisa menduga-duga. Apalagi kan katanya kalau misalnya di pemilu itu nomor 1 tuh ya aduh jangan deh. Apa tuh? Gak enak. Ini nomor 1 di hatiku. Iya gitu ya. Adalah Kang Ajat juga tahu pastilah. Aduh. Kang berarti terakhir nih Kang kita udah tapi seru nih kalau ngomong begini Za. Ya gak apa-apa lanjut aja. Sampai nanti kita dimatiin lampunya dan juga. Kita buat detik malam nanti kan. Ya kan ngomongin politik ya kan. Horor juga nih Za. Jangan tuh. Apa tadi mau nanya apa? Kang terakhir Kang berarti ya kan kalau sekjennya kena itu ngerembet nggak sih ke Ibu Mega misalnya ke nomor 1? Saya tanyain.
Ya bilang kalau di dalam sistem hukum kita kan yang namanya perbuatan pidana nggak tanggung renteng. Kalau di perbuatannya oknum si X ya X, nggak bisa bawa-bawa ke Y gitu kan. Apakah dalam keputusan pleno misalnya, taruhlah Ibu Mega dapat laporan atau mengetahui ada pleno yang memutuskan Harun Masiku, apakah di situ Ibu Mega memerintahkan atau menyetujui supaya menyuap KPU? Saya yakin enggak lah gitu kan. Jadi kan kalau dari Ketua KPK tadi bilang semua inisiatif, semua skenario itu disiapkan. Tentunya pimpinan KPK bilang gitu berdasarkan kesaksian beberapa orang dekatnya Mas Hasto atau beberapa figur yang terlibat yang sudah disidik, sudah diadili berdasarkan berita acara penyidikan dan berdasarkan kesaksian di persidangan gitu. Jadi bobotnya sangat kuat gitu, sangat valid gitu. Dan kayaknya semua saksi itu nggak ada yang nyebut-nyebut Bu Mega deh, seingat saya di kasus Harun Masiku ini. Iya sih. Jadi jauh panggang dari api lah khayalan sejumlah orang, sejumlah pihak sampai ke Ibu Mega tuh kayaknya enggak deh gitu ya. Kejauhan. Overthinking lah kalau bahasa. Overthinking. Tapi patut dinanti nih bagaimana Tapi pidato ya, Bu Mega sebenarnya. betul ya, Iya apakah kan? mungkin akan memberikan pernyataan? Itu kan emang Ibu Mega beberapa kali ya kalau sampai Hasto digini-giniin saya. Itu sih kita anggap sebagai pernyataan apa ya? Ya semoga bluffing aja lah ya. Pernyataan yang sebetulnya juga tidak patut dilontarkan oleh seorang mantan presiden yang dia membentuk KPK oleh seorang ketua umum partai terlama, seorang politisi senior gitu kan. Dia tidak dalam hal tersebut ya. Dia sama sekali tidak memberikan contoh yang baik bagi penegakan hukum. Wow. Tajam sekali emang. Betul. Kalau wartawan senior ngomongnya Zah. Kalau gue cuma hahi aja. Kalau Kang Ajat udah. Setajam apa tuh Kak? Tapi berarti apa yang kita bisa nantikan lagi nih? Apakah nanti akan ada step berikutnya pemanggilan lebih banyak saksi, kemudian akan ada pra-peradilan atau apa-apa yang kita bisa nantikan update? Ya Mas Hasto berhak mengajukan pra-peradilan. Tetapi apakah pra-peradilannya akan dikabulkan? Ya itu soal lain. Seperti halnya ketika Mas Hasto 3 handphonenya yang dari stafnya, dari ajudannya itu disita oleh penyidik KPK pada bulan Juni lalu. Ternyata begitu pra-peradilan, Pengadilan Jakarta Selatan menolak tuh, gitu kan? Karena mungkin sudah menemukan lebih banyak bukti gitu yang bukan karena penyitaan itu memang kewenangan penyidik gitu, dan itu bukan penyitaan dalam artian ngerampas gitu kan? Kan si ajudannya itu Hasto ini di ruangan penyidik pemeriksaan, ajudannya di luar dipanggil baik-baik dipanggil Mas Hasto, dibohongin sih. Tapi kan dibohonginnya dipanggil, bukan dibohongin keluarin deh tas lo. Itu artinya ada Mas Hasto di situ. Mas Hasto tahu ketika penyidikan. Jadi bukan dirampas tanpa sepengetahuan Mas Hasto. Diminta lah sebetulnya, bukan dirampas, diminta baik-baik, disita gitu. Siap. Terima kasih banyak Kang Ajat. Ini panjang sekali sih, tapi seru sekali. Ya, kita lihat setelah Natal atau mungkin tahun baru ya. Iya. Tapi kayaknya jadi banyak ya pekerjaan di akhir tahun ini. Jadi banyak plot twist sebenarnya. Jadi banyak plot twist juga. Dikira mungkin. Ya harapan kita tentunya setelah Mas Hasto dijadikan tersangka atau mungkin nanti disidik, kemudian ditahan. Ya keberadaan Harun Masiku relatif terang benderang dan bisa segera diungkap lah ya. Mempertanggungjawabkan dia langkah-langkah ininya. Jangan cuma beredar dunia maya terus jadiin meme. Kan suka kayak gitu ya, kan. dia kan juga gak bikin sendiri ya meme muka dia sendiri. Oke Nitikers, itu dia tadi obrolan kita bersama Kang Alexander Sudrajat. Abis ini kita Kang Ajat makasih banyak ya Kang. Terima kasih banyak. Siap. Ini kayaknya dari tadi juga melihat ini makin banyak lagi update-nya ya. Ya pastilah. Yang disampaikan juga tadi salah satunya adalah dari Saya boleh out? Sebentar Kang. Sabar. Iza kebetulan mau makan beling nih. Apakah udah lumping aku? Oke Nitikers, habis ini kita bakal ada wawancara Indonesia Detik ini bersama pengamat transportasi, karena ini kan bentar lagi libur Nataru ya Zah ya. Betul, dan tentunya masih ada berita-berita menarik lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.